Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi perkenalkan, saya di sini ada Fidelis Yoga Pradipta dan juga teman saya Rowan Waliata Al-Fajri. Kami dari jurusan Data Science dan hari ini kami akan menjelaskan layanan AWS, yaitu AWS Code Pipeline. Jadi poin-poin yang akan kami jelaskan hari ini adalah yang pertama deskripsi umum dari layanan AWS Code Pipeline, kemudian juga fungsi dan manfaat utamanya, kemudian kasus penggunaan atau use case, kelebihan dan kekurangan layanan, kemudian cara kerjanya, serta perbandingan singkat dengan layanan yang serupa. Jadi AWS Pipeline dibandingkan dengan layanan-layanan lainnya mirip. Oke, saya lanjutkan ke Rowan. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari Code Pipeline. AWS Code Pipeline adalah layanan CI/CD dari AWS Amazon Web Service yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari pengambilan kode, proses build, pengujian, hingga deployment ke server. Semuanya bisa dijalankan secara otomatis dan terstruktur. Kotlin juga mendukung integrasi langsung dengan berbagai layanan populer seperti GitHub, AWS Code Commit, Code Build, Code Deploy, ECS, hingga Lambda. Dengan ini, developer dapat meliris aplikasi lebih cepat, lebih konsisten, dan dengan resiko kesalahan manual yang lebih kecil. Untuk AWS Code Pipeline sendiri, kita bisa gambarkan atau kita bayangkan seperti jalur perakitan otomatis dari di pabrik. Setiap perubahan kode langsung diproses sesuai alur tanpa harus kita jalankan satu persatu. Kemudian, fungsi dari Code Pipeline sendiri. Fungsi dari Code Pipeline adalah AWS Code Pipeline memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mengotomatisasi seluruh tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak, seperti mengambil kode dari sumber GitHub atau code commit, membangun aplikasi secara otomatis, menjalankan pengujian otomatis, mendeploy aplikasi ke server baik EC2, ECS maupun Lambda, menyusun alur kerja CI/CD yang terintegrasi dalam bentuk pipeline visual. Dengan kata lain, kode pipeline berperan sebagai jalur otomatis yang menghubungkan setiap tahap dari pengembangan hingga deployment aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan dari deskripsi umum sebelumnya, kalau Code Pipeline ini terhubung dengan beberapa aplikasi atau fungsi-fungsi dari yang lain, seperti GitHub, Code Commit, dan lain-lain. Kemudian untuk manfaatnya, AWS Cloud Pipeline membantu tim developer untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Yang pertama, karena otomatis, waktu tunggu antar build dan deploy bisa dipangkas secara signifikan. Kedua, pipeline akan langsung berjalan begitu ada perubahan kode tanpa harus dijalankan. Ketiga, semua proses dilakukan secara otomatis sehingga lebih konsisten dan meminimalkan potensi kesalahan manusia. Dan untuk terakhir, karena integrasi langsung dengan ekosistem AWS, proses deployment menjadi lebih seamless, khususnya bagi tim yang memang sudah menggunakan layanan AWS. Kemudian ada skalabilitas mendukung berbagai ukuran tim dan kompleksitas proyek, monitoring dan logging, integrasi dengan CloudWatch untuk memantau dan mencatat aktivitas pipeline. Kemudian ada kelebihan. AWS Code Pipeline memiliki beberapa keunggulan yang sangat membantu tim pengembangan. Yang pertama, proses terotomatisasi sepenuhnya. Jadi kita tidak perlu menjalankan build atau deploy secara manual. Semuanya akan berjalan otomatis berdasarkan trigger. Kemudian integrasi dengan layanan AWS lain yang sangat kuat seperti Code Deploy, Lambda, ECS, dan lain-lainnya. Sehingga membuat pipeline bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik ke aplikasi oleh developer. Kemudian ada kemudian pipeline-nya lebih fleksibel dan dapat dikustomisasi. Jadi cocok untuk berbagai jenis tim, mulai dari startup kecil hingga perusahaan besar. Selain itu, pipeline juga scalable, artinya bisa menangani proyek kecil maupun besar dengan volume build tinggi. Dan untuk yang terakhir, mendukung notifikasi dan approval stage, sehingga kita bisa menambahkan tahapan persetujuan manual sebelum aplikasi benar-benar dideploy ke production.
Kemudian ada dari kekurangan AWS itu sendiri. Yang pertama, kurva belajar yang mungkin lebih ribet karena Cloud Pipeline sendiri terhubung dengan beberapa layanan AWS yang lain, sehingga pengguna baru biasanya merasa bingung dan belum terbiasa dengan fitur-fitur apa saja yang ada pada AWS tersebut. Kemudian dari sisi biaya, meskipun tarif dasarnya terjangkau, biaya bisa menjadi tinggi jika banyak pipeline dijalankan atau jika konfigurasi tidak efisien. Misalnya, build terlalu sering atau log tersimpan terlalu lama. Mungkin awalnya kita hanya memesan 2 perangkat saja, namun menambahkan menjadi 5, yang awalnya lebih murah menjadi bertambah kembali, menjadi lebih bertambah. Kemudian untuk yang ketiga, antarmuka atau UI-nya cukup terbatas. Terutama saat menangani pipeline yang kompleks, proses debugging juga tidak langsung di UI code pipeline, tapi harus dibuka di layanan lain seperti CloudWatch. Dan untuk yang terakhir, cloud pipeline bergantung pada infrastruktur AWS, sehingga jika kita menggunakan cloud provider lain seperti GCP atau Azure, atau tools eksternal seperti Jenkins atau GitLab, maka perlu integrasi tambahan dan mungkin kurang optimal. Kemudian penjelasan mengenai cloud pipeline akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya saya akan lanjutin ke kasus penggunaan atau use case dari AWS Code Pipeline ini sendiri. Jadi yang pertama adalah Web Application Deployment. Nah, jadi dengan menggunakan AWS Code Pipeline ini, kita bisa auto-deploy ke S3 atau Elastic Beanstalk saat developer push code baru. Nah, contohnya adalah kita bisa mengupdate website langsung secara live. Nah, yang kedua ada Microservices atau ECS atau Lambda. Nah, use case ini adalah membangun kontainer serta kita deploy juga ke ECS, Fargate, atau Lambda. Nah, contohnya adalah kita mengupdate fitur baru tanpa adanya downtime. Nah, yang ketiga adalah Infrastructure as a Code. Nah, atau IAC. Nah, ini kita dapat mengupdate CloudFormation via pipeline. Contohnya adalah scale up database otomatis berdasarkan template. Nah, yang keempat ada Multi-Environment Development, yaitu kita promosi kode dari dev, kemudian staging, dan production dengan approval. Nah, contohnya di sini adalah banking yang membutuhkan approval manual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja AWS. Nah, jadi AWS di sini ada terbagi menjadi 4 seperti gambar ini, yaitu adalah source, build, test, dan production. Nah, untuk source sendiri, jadi kita mengambil code paling terbaru dari repository. Nah, untuk build, jadi kita mengompilasi kode yang telah ada di repository tadi untuk kodenya dikompilasi dan dipersiapkan untuk deploy. Nah, untuk test sendiri kita menjalankan tes secara otomatis. Nah, kemudian saat production, kita mendeploy ke lingkungan yang terakhir. Nah, setiap perubahan kode di repository sendiri memicu pipeline untuk menjalankan keempat tahap ini secara berurutan dan otomatis. Nah, output setiap tahap menjadi input untuk tahap berikutnya. Jadi contohnya developer push code, dan pipeline akan langsung build, test, dan deploy ke aplikasi produksi. Nah, sekarang saya akan membandingkan. Jadi di sini saya membandingkan layanan AWS Code Pipeline dengan GitHub Actions. Nah, untuk AWS Code Pipeline sendiri dia terintegrasi dalam ekosistem AWS. Nah, sedangkan untuk GitHub dia terintegrasi langsung dengan repository GitHub. Nah, kemudian untuk AWS Code Pipeline, runnernya sepenuhnya dikelola untuk AWS, jadi tidak bisa self-hosted. Sedangkan untuk GitHub Action bisa pakai runner GitHub hosted atau self-hosted. Nah, kemudian untuk AWS Code Pipeline, konfigurasi pipeline sendiri terpisah dari code, jadi menggunakan AWS Console atau YAML. Sedangkan untuk GitHub Actions, pipeline didefinisikan secara langsung dalam repo dengan YAML. Nah, AWS Code Pipeline sendiri juga kurang fleksibel untuk multi-cloud, sedangkan GitHub Action lebih fleksibel dan mendukung multi-cloud. Nah, untuk AWS Code Pipeline harganya berdasarkan penggunaan, jadi $1 per pipeline aktif, dan bisa mahal jika pipeline ini kompleks. Nah, untuk GitHub Actions, dia tuh gratis untuk public repository, tapi ada biaya $4 untuk private repository dan runner khusus. Jadi, di manakah AWS Code Pipeline ini cocok dan GitHub ini cocok? Jadi, untuk AWS Code Pipeline ini cocok untuk organisasi yang intensif dan menggunakan AWS sebagai lingkungannya. Nah, untuk GitHub Actions sendiri itu cocok untuk developer dan startup dan untuk yang menggunakan proyek open source. Sekian dari kami, terima kasih.